Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kristiani, NIM 19104116918. Saya dari kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah metode penelitian, dosen Ibu Melia Yosita, SEMM. Perkenalkan, nama saya Herlina Aprianti, NIM 191041611, kelas pagi A2, mata kuliah metode penelitian, dosen Ibu Melia Yosita, SEMM. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang berjudul "Apakah penggunaan e-wallet pada masa pandemi semakin meningkat di Kota Pontianak?". Adapun beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama, judul proposal penelitian. Yang kedua, latar belakang penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, pertanyaan penelitian. Yang kelima, tujuan penelitian. Yang keenam, manfaat penelitian. Yang ketujuh, teori yang digunakan. Yang kedelapan, kerangka teori penelitian. Yang kesembilan, karakteristik penelitian. Yang kesepuluh, populasi dan sampel yang digunakan. Yang kesebelas, teknik analisis yang digunakan. Dan yang ke-12, daftar pustaka. Judul yang kami pilih yaitu "Apakah penggunaan e-wallet pada masa pandemi semakin meningkat di Kota Pontianak?". Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, dengan menjadi ibu kota provinsi, pertumbuhan dan perkembangan dalam proses pembayaran secara digital tentunya juga semakin meningkat, di mana dengan adanya perkembangan yang pesat tersebut menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh besar bagi kemudahan dalam sistem pembayaran secara digital, atau juga yang sering kita sebut dengan pembayaran menggunakan e-wallet. Di era pandemi ini, pembayaran dengan menggunakan e-wallet sangatlah membantu dalam prosesnya yang cepat dan mudah, serta dapat mengurangi resiko penularan virus di masa pandemi. Dengan adanya kondisi seperti yang dijelaskan di atas, kami membuat penelitian tentang peningkatan penggunaan e-wallet di Kota Pontianak selama masa pandemi. Kami berasumsi bahwa ada peningkatan penggunaan e-wallet dengan menggunakan metode survei kepada sampel warga Kota Pontianak. Diharapkan dengan adanya kondisi penelitian ini membuat data tentang proses digitalisasi di Kota Pontianak, khususnya tentang e-wallet. E-wallet adalah suatu layanan yang bersifat elektronik dengan fungsi penyimpanan data dan juga instrumen dari pembayaran, diantaranya yaitu sebagai alat pembayaran melalui kartu serta uang elektronik, menampung dana, serta bisa digunakan untuk pembayaran atau buku warung. Adapun beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa itu e-wallet? Yang kedua, apakah e-wallet meningkat di Kota Pontianak selama masa pandemi? Yang ketiga, apa saja jenis e-wallet yang paling populer di Kota Pontianak selama masa pandemi? Yang keempat, berapa kelompok usia warga Pontianak yang banyak menggunakan e-wallet dalam bertransaksi? Pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut. Apa itu e-wallet? Apakah e-wallet meningkat di Kota Pontianak selama masa pandemi? Apa saja jenis e-wallet yang paling populer di Kota Pontianak selama masa pandemi? Berapa kelompok usia warga Pontianak yang banyak menggunakan e-wallet dalam berinteraksi atau bertransaksi? Tujuan penelitian. Tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk mengetahui apa itu e-wallet, apakah e-wallet meningkat di Kota Pontianak selama masa pandemi, apa saja jenis e-wallet yang paling populer di Kota Pontianak selama masa pandemi, dan berapa kelompok usia warga Pontianak yang banyak menggunakan e-wallet dalam bertransaksi. Manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media transaksi e-wallet, khususnya pada masa pandemi. Selain itu juga menjadi pertimbangan riset produk teknologi ke depannya yang dapat berkembang di Kota Pontianak. Teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data primer melalui survei kuesioner. Pengumpulan data menggunakan Google Form dengan beberapa pertanyaan dan beberapa opsi jawaban.
Hasil pengukuran peningkatan penggunaan e-wallet di Kota Pontianak dominan di kalangan mahasiswi dengan e-wallet jenis ShopeePay. Kerangka teori penelitian, yang pertama pengertian finance, yang kedua jenis-jenis finance yang terdiri dari crowdfunding, peer-to-peer lending, e-money, dan e-wallet. Yang selanjutnya pengertian e-wallet, jenis-jenis finance yang terdiri dari OVO, ShopeePay, GoPay, Dana, dan Link Aja. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan e-wallet. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Kota Pontianak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 responden dengan usia dimulai dari 16 tahun hingga 42 tahun, di mana pengguna e-wallet lebih dominan mahasiswi dengan e-wallet jenis ShopeePay. Teknik analisis. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui kuesioner. Berikut adalah lampiran daftar pustaka, di mana daftar pustaka terdapat 6. Yang pertama dari Novianto, Sofia Husanah, Wiranti, Ainun Nudifah, dan Zuroh Nila Kandi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.